Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film lanjutan dari Fear Farm yang pertama, yaitu Fear Farm 2 2021. Setelah Melanie berhasil ditangkap dan dipanen kulitnya, bisnis Herschel ini menjadi sukses dan terus meningkat. Namun siapa sangka kecerobohan salah satu psikopat membuat Melanie dan beberapa tawanan lainnya kabur. Tetapi masalahnya, labirin ladang jagung yang sangat luas itu menyulitkan mereka menemukan jalan keluar. Akankah mereka berhasil atau tertangkap kembali? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan beberapa flashback di mana 15 tahun yang lalu mendiang istri Herschel masih hidup. Herschel dan istrinya sudah mendirikan wahana labirin ladang jagung sejak dulu. Memang awalnya bisnis keluarga ini berjalan dengan normal, tapi sampai di mana istri Herschel menculik satu pengunjung untuk dijadikan eksperimen. Istri Herschel adalah pengikut iblis serta ahli dalam pembedahan. Dia sengaja mengorbankan manusia untuk diambil kulitnya. Herschel hampir tidak percaya apa yang dilakukan istrinya. Namun karena dihasut dan istrinya butuh dukungan, akhirnya mulai sejak itu mereka menjadi keluarga psikopat yang memburu kulit manusia. Cerita kembali ke masa sekarang, di mana perkembangan bisnis krim wajah kulit manusia Herschel berhasil sukses. Terlihat Herschel dan Gemma sedang membuat iklan untuk produknya. For the low introductory price of $29.99. Di situ sebenarnya Gemma dan para psikopat lainnya adalah anak-anak kesayangan Herschel. Suatu hari, tepatnya di perkebunan labu milik keluarga Herschel, psikopat badut yang bernama Kevin setiap harinya ditugaskan untuk menjaga para korban, yang dimana mereka juga masih merawat Melanie untuk dipanen kulitnya. Ketika Kevin sedang memeriksa kondisi Melanie, secara tiba-tiba sebuah alarm berbunyi. Itu tandanya ada korban yang berhasil melarikan diri. Kevin yang kaget tidak sengaja menyenggol selang obat Melanie. Lalu dia pun dengan cepat melaporkan pelarian korban kepada Herschel dan Gemma. Herschel dan Gemma yang sedang berada di area labirin bergegas memburu si korban. Yes, I know that, Andy. Sementara korban yang melarikan diri, dia adalah seorang pemuda malang yang setengah badannya sudah dikuliti. Dia berusaha keluar dari zona berbahaya labirin, akan tetapi Gemma berhasil mendapatkan si korban, menusuknya di perut hingga membuatnya tewas. Di sisi lain, selang yang terlepas membuat Melanie akhirnya tersadar. Dengan begitu, Melanie mempunyai kesempatan untuk bisa melarikan diri. Tidak mau sendirian, Melanie mencoba membebaskan para korban yang bernasib sama seperti dirinya. Korban yang berhasil diselamatkan berjumlah 6 orang, 5 wanita dan 1 pria. Mereka bernama Dawson, Emma, Stacy, Claire, Ashlyn, dan Morgan. Sedangkan di tempat lain, Herschel dan para anak-anaknya tengah melakukan rapat keluarga. Di situ mereka membahas tentang pesanan produk yang mulai meningkat. Herschel pun merasa senang. Lalu di tengah-tengah obrolan, Herschel meminta salah satu dari mereka untuk memeriksa para korban. Yeah, and that's why we're having this conversation. Ternyata mereka baru sadar bahwa Melanie dan para korban lainnya berhasil melarikan diri. Dampak dari pelarian mereka membuat Herschel harus menunda pesanan krim dan menerima kerugian besar. Maka dari itu semuanya bergegas segera menangkap para korban. Di situ salah satu anak Herschel yang dipanggil Jack Boy memiliki sifat seperti anak-anak. Saat yang lain ikut memburu, Gemma meminta Jack Boy tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Melanie dan ke-6 korban yang lainnya masih belum tenang. Meskipun sudah terbebas, tapi masalahnya mereka masih berada di labirin ladang jagung. Entah nanti di depan mereka ada jebakan atau apapun itu, yang jelas mereka harus tetap berhati-hati.
Setelah dirembukan, mereka sepakat untuk mengikuti jalan sesuai perkiraan. Daripada mengikuti jalur, mereka memilih menerobos rerimbunan jagung supaya besar kemungkinan bisa menemukan jalan keluar. Tapi pilihan itu tidak tepat, di mana Dawson tidak sengaja terkena jebakan beruang. Mustahil ciwi-ciwi bisa membebaskan Dawson. Dengan terpaksa, mereka pun memilih meninggalkan Dawson untuk melanjutkan pelarian. Tidak lama dari situ, Melanie dan yang lainnya dihadang oleh salah satu psikopat yang mengendarai motor trail. Mereka pun dikejar-kejar, tapi dengan demikian Melanie bisa bersembunyi, lalu membuat psikopat itu jatuh dari motor. Tanpa belas kasihan, Melanie membunuh psikopat dengan senjatanya sendiri. Mereka memeriksa saku dari mayat itu, dan akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah peta yang ternyata itu peta labirin tersebut. Baru beberapa saat mengikuti jalan dari peta, situasi kembali menjadi menegangkan, di mana muncul psikopat gergaji mesin yang bernama Brian. Kejar-kejaran terus berlangsung, sampai akhirnya Brian kecapean, ditambah dia terus membawa beban dari gergaji mesin yang lumayan berat. Walaupun berhasil kabur, tapi lagi-lagi salah satu dari mereka terkena jebakan jaring. Dari situ kelompok ini mulai terpisah-pisah. Dua di antaranya egois memilih untuk kabur, sedangkan Melanie dan dua lainnya mencoba menolong. Tapi setelah berhasil dibebaskan, Stacy harus tewas dipanah oleh Gemma. Seketika Melanie sangat emosi, dia memilih berkelahi untuk membalas dendam. Tidak mau ikut campur, dua wanita itu memutuskan meninggalkan Melanie. Pertarungan Melanie dan Gemma hampir seimbang, tapi akhirnya Melanie pun memutuskan untuk pergi melarikan diri. Gemma dan yang lainnya selalu melaporkan kondisi di labirin kepada Herschel. Herschel pun memantau semuanya dari markas. Bersamaan dengan itu, Jack Boy pulang sambil membawa Brian yang terkena jebakan beruang. Di sisi lain, dua wanita yang lari duluan akhirnya bertemu dengan psikopat Kevin. Claire mencoba mengalihkan perhatian, sementara Morgan memiliki rencana untuk melewati pagar. Tidak berpikir panjang, kecerobohannya itu membuat Morgan tewas kesetrum pagar berlistrik. Sedangkan di jalur yang berbeda, Melanie dan dua wanita lainnya berkumpul kembali. Untuk sementara mereka aman dari gangguan psikopat. Mereka pun kembali berdiskusi. Tapi ketika selesai berdiskusi, secara membaboy buta, Brian memotong kepala Ashlyn. Satu persatu para korban mati mengenaskan. Sekarang yang tersisa tinggal Melanie, Claire, dan Emma. Saat Melanie dan Emma kembali mencari jalan keluar, tidak sengaja mereka melihat Claire sedang disiksa oleh Kevin dengan setruman listrik. Mereka mencoba menolong, tapi muncul satu psikopat lagi yang datang membantu Kevin. Hasil dari ketegangan itu, Melanie mampu membunuh satu psikopat dan berhasil menyelamatkan Claire. Kejadian ini membuat Herschel kesal. Masalahnya, beberapa anak kesayangannya sudah menjadi korban tewas. Sekarang Herschel harus turun tangan. I can do that. Bersama dengan Brian, Herschel pun join ikut berburu ke labirin sambil menunggangi kuda. Namun secara diam-diam Jack Boy ikut pergi bersama mereka. Melanie, Claire, dan Emma masih terjebak di labirin. Mereka pun penasaran ingin tahu di mana titik letak mereka sekarang. Di situ mereka bekerja sama seperti membuat lompatan cheerleaders. Apesnya karena hal itu posisi mereka jadi ketahuan oleh Herschel. Sangat tidak memungkinkan untuk berlari dari kejaran kuda. Akhirnya ketiga wanita ini pun memutuskan untuk berpencar. Di pelarian Emma dan Melanie, mereka berpapasan dengan Jack Boy. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Emma dan Melanie menyandra Jack Boy. Terlihat ekspresi Herschel serius yang menandakan bahwa dia benar-benar takut kehilangan anaknya. Mau tidak mau, akhirnya Herschel membuang senjata dan menunjukkan arahnya jalan keluar kepada mereka.
Tapi meskipun demikian, Melanie malah mendorong Jack Boy mengenai jebakan makan tuan. I'm so sorry, Jack. You're the luckiest boy in the world. Herschel sungguh amat bersedih. Dia bersumpah untuk membalas dendam kepada mereka, terutama Melanie. She won't go far. Setelah lama berlari, Melanie dan Emma melihat Kevin tengah bersedih. Di situ mereka memiliki rencana untuk membunuh dia dari belakang. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Gemma memanah Emma tepat mengenai lehernya yang membuat dia tewas. Gemma dan Kevin senang jebakan mereka berhasil. Tapi saat Herschel memberitahu bahwa Jack tewas, Gemma berubah menjadi serius. Sementara itu, Claire yang berpisah dengan yang lain, akhirnya dia berhasil keluar dari labirin ladang jagung. Rasanya sedikit lega, tapi Claire harus tetap melaporkan kejadian ini kepada polisi. Di situ Claire meminta bantuan kepada pria parubaya pemilik trailer yang bernama Justin. Sedangkan di tempat yang berbeda, pelarian Melanie hampir mendekati jalan keluar. Akan tetapi Melanie dikepung Gemma dan Herschel. Di situ Herschel mengizinkan Gemma untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Melanie. Di dalam pertarungan Melanie dan Gemma itu sangat tidak seimbang. Melanie lelah dan mendapatkan beberapa luka. Di mana akhirnya Melanie harus kalah dan tertangkap. Sedangkan Claire untuk sementara dia aman. Dia bercerita apa yang sebenarnya terjadi kepada Justin. Namun beberapa saat kemudian, ternyata Justin bekerja sama dengan keluarga Herschel. Ketika tersadar, Melanie kembali dalam keadaan terikat, namun berbeda dengan Claire dan Dawson. Keluarga Herschel memberikan hukuman kepada mereka berdua, di mana mata dan mulut mereka dijahit agar mereka tidak bisa kabur untuk yang kedua kalinya. Tapi di sini ada hal yang tidak terduga. Atas kematian ketiga putranya, Herschel memutuskan untuk membunuh Melanie. Gemma sempat melarangnya, tapi emosi yang tidak terkontrol membuat Herschel akhirnya membunuh Melanie. Sacrifices! Setelah apa yang sudah berlalu, bisnis labirin ladang jagung Herschel masih berjalan dengan baik. Terlihat Herschel bertemu dengan beberapa pembisnis asing yang tertarik dengan usahanya. Mereka semua pun join, dan akhirnya Herschel mendapatkan keluarga baru. Lalu, film pun sudah selesai. Film pertama dan kedua ini endingnya bikin kesel ya, karena si popatnya masih hidup dan malah makin maju bisnisnya. Tidak menutup kemungkinan bakalan semakin bertambah korban nantinya. Tapi nggak tahu juga nih bakal ada film lanjutannya lagi atau enggak. Tapi gue berharap ada sih, dan si popatnya mati biar happy ending gitu. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.